fokus dengan urusan dia, yang mana ancamannya lebih tinggi dibanding saya gitu kan, 20 tahun. Makanya kan kita menyampaikan ini apa adanya, jangan juga perkara ini ditambah-tambahi ceritanya gitu. Ini di persidangan, kalau kalian mau ngomong di luar urusan kalian, tapi ketika di sini apapun yang terjadi di bawah kendali pengadilan. Ini bukan lagi syuting ya, ini kita dudukin, ini adalah undang-undang ITE, harus jelas. Nikita Mirzani akhirnya muncul juga di muka persidangan perkara antara Isa Zega dan Shandy Purnamasari. Seperti diketahui, nama Nikita juga disertakan sebagai saksi pelapor dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari. Dan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 16 April 2025, Nikita Mirzani hadir untuk pertama kalinya. Ibu 3 anak itu hadir lewat sambungan video, mengingat dirinya sedang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Kehadiran Nikita Mirzani dalam persidangan memang sudah dinantikan sejak lama. Lantaran, sejak Shandy dan Isa Zega mulai berseteru, Nikita Mirzani disebut-sebut kerap kali menyerang Isa Zega di media sosial. Dan benar saja, Nikita berhasil menggegerkan jalannya persidangan lewat kesaksian-kesaksiannya yang mengejutkan. Lantas, seperti apa reaksi Isa Zega untuk Nikita Mirzani? Ya, ikutilah apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Ada sekitar 15 pertanyaan ya terkait dengan materi pendapat daripada yang bersangkutan gitu. Nah, kenapa tadi saya sela terus jaksanya? Karena pertanyaan daripada teman-teman jaksa itu adalah pertanyaan pendapat menurut gitu loh. Karena kan ini saksi fakta statusnya. Kalau saksi fakta itu kan adalah orang yang melihat langsung. Waria Isa Zega yang saya tahu dia selalu memposting setiap hari Mbak Sandi dan saya setiap hari di akun media sosial pribadinya. Dan ya itu saja yang saya tahu. Selain itu yang saya tahu hanya dia selalu memposting hampir setiap hari di sosial media pribadinya terdakwa. Kalau tidak mengejek atau menghina Mbak Sandi, dia menghina saya. Sebelum pada waktu awal pertama sidang ya, hakim telah memperingati masing-masing pihak untuk saling menjaga perasaan. Satu, tidak boleh merendahkan siapapun itu, baik itu dari jaksa penuntut umum, baik itu saksi, baik itu penasihat hukum, baik itu terdakwa maupun peradilan. Nah, akan tetapi setelah itu diucapkan oleh hakim beberapa menit kemudian, yang bersangkutan itu kalimatnya tendensi merendahkan terdakwa dengan menyebut bahwasanya dengan kata-kata ya mohon maaf ya siwa gitu kan hakim udah peringatkan itu tidak boleh merendahkan orang lain dalam muka persidangan itu, tapi dia masih melanggar itu sehingga spontanitas Isa Zega merasa dia itu merendahkan harkat dan martabatnya gitu loh. Dari situ dia marah. Sebenarnya kalau saya tanggapin lucu ya, kalau saya jadi dia saya nggak mau jadi saksi karena saya urus urusan saya sendiri. Lebih baik dia harusnya fokus dengan urusan dia, yang mana ancamannya lebih tinggi dibanding saya gitu kan, 20 tahun.
Panasnya kesaksian Nikita Mirzani di persidangan kemarin sontak mendapatkan reaksi dari Pitra Romadhoni Nasution selaku kuasa hukum Iza Zega. Pasalnya, ia merasa tidak terima dengan hal-hal yang dituturkan oleh Nikita serta pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Puncak ketegangan persidangan pun terjadi ketika Pitra Romadhoni meminta Nikita Mirzani untuk membacakan unggahan media sosial milik Iza Zega yang diduga menjadi bukti di mana ia mencemarkan nama baik Shandy Purnamasari. Uniknya, Nikita sampai diminta oleh Pitra untuk mengeja satu persatu setiap patah kata yang tertuang dalam unggahan tersebut. Hal itulah yang sempat membuat kedua belah pihak terlibat dalam perdebatan yang cukup sengit. Lantas, seperti apakah momen itu? Ya, berarti saudara bisa eja huruf per huruf satu persatu. EIMS yang saudara bilang itu sama nggak dengan namanya sebutan huruf tersebut Shandy Purnamasari? Sama. Saudara ngerti nggak kan Tessa? Coba, apa yang dicoba? Hitung dulu berapa huruf itu? Tunggu. Coba saudara hitung sebutan EIMS itu berapa huruf dan kata Shandy Purnamasari itu berapa huruf? Coba saudara hitung. Kenapa saudara hitung itu? Karena saudara menjelaskan si MS Pro itu adalah Shandy Purnamasari. Coba itu hurufnya dulu. Karena saudara kan bisa baca tulis, bisa bahasa Indonesia. Anak TK itu bisa mengeja bu. Coba hitung dulu berapa huruf. Coba kamu eja dulu dan hitung. Karena saudara bilang MS itu Shandy Purnamasari. Kamu bilang itu. Mana eja itu? Eja itu satu persatu dan eja berapa huruf itu? Itu masih sendiri. Eja dulu satu persatu. Anda dulu ya, saya udah eja tadi. Sudah eja, oke. Shandy Purnamasari kan sudah udah eja dulu. Huruf Shandy Purnamasari itu saudara eja satu persatu. Jadi biar kita terang. Coba. Ini pertanyaannya. Coba saudara eja, saya bertanya coba jawab. Nggak mau. Di situ kan hanya menyebutkan kata EYMS Gelonggak-Lowing. Ini kan bukan nama seseorang. Ini kan kita menguji terkait dengan pencemaran nama baik. Nama baik itu adalah nama pribadi seseorang. Begitu juga penjelasan daripada ahli pidana yang mereka ajukan. Begitu juga yang dijelaskan oleh ahli bahasa yang mereka ajukan. Di situ dijelaskan menurut ahli bahasa mereka itu ataupun ahli ITE yang mereka ajukan bahwasanya pencemaran nama baik itu kategorinya itu harus ada nama pribadi seseorang. Kalau berbicara nama pribadi kan berarti kan kita harus lihat sesuai dengan KTP-nya. KTP-nya apa dalam KTP? KTP-nya kan Shandy Purnamasari, bukan MS Gelonggak-Lowing nama dia. Nah, terus si Nikita ini dalam BAP menyebutkan bahwasanya MS Gelonggak-Lowing ini menurut dia itu adalah Shandy Purnamasari. Makanya tadi saya suruh dia ejakan huruf per hurufnya. Sama enggak ejaan huruf per hurufnya sebutan EMS Gelonggak-Lowing dengan Shandy Purnamasari. Terus saya tanya berapa huruf itu katanya, konsonan katanya, karena ini kan berbicara terkait dengan keahlian bahasa juga. Dan berapa huruf juga konsonan kata Shandy Purnamasari. Dia udah bilang berbeda. Nah kalau berbeda kenapa dia samakan? Masa namanya itu Yanto terus dibilang dia namanya Yanti? Kan nggak nyambung. Selain dari Pitra Romadhoni Nasution, kesaksian Nikita Mirzani turut memancing pula reaksi dari majelis hakim yang bertugas. Bahkan, majelis hakim sampai menegur Nikita Mirzani dengan nada suara yang cukup tinggi. Teguran dari hakim tentunya tidak tanpa alasan. Pasalnya, majelis hakim meminta Nikita Mirzani untuk menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum saja, tanpa memberikan kesaksian yang di luar konteks persidangan.
Tidak hanya itu, majelis hakim pun memberikan masukan kepada Nikita untuk tidak memberikan kesaksian yang dilihatnya secara langsung. Sebuah masukan yang kemudian diikuti oleh Nikita Mirzani. Lantas seperti apa Pitra menyikapi momen tersebut? Seperti yang tadi saya ingatkan, saudara saksi menjawab saja apa yang ditanya dan jangan memberikan pernyataan yang merendahkan martabat keluarga apapun itu kedudukannya. Ya, ya tidak boleh kayak gitu. Ya, semua harus dihormati. Ini di persidangan, kalau kalian mau ngomong di luar urusan kalian. Tapi ketika di sini apapun yang terjadi di bawah kendali pengadilan. Paham? Ya, silakan lanjut. Terima kasih, saudara saksi. Saudara saksi tahu nggak itu siapa sih? Dok Latif atau Bang? Iya, Dok Latif. Cerita itu dari mana? Saksi dengarnya dari siapa? Jadi jangan kita mengembangkan sesuatu yang cerita orang lain. Lanjut silakan. Baik, yang mulia, terima kasih. Dipastikan dulu. Saudara saksi ya, ini tadi saudara menceritakan terkait yang saya tanyakan itu misalnya dari siapa? Dari mata sendiri. Dari saudara saya sendiri ya. Ya. Terus apa terkait uang itu ceritanya? Saudara Ya, ini itu Saya cuma menceritakan bahwa saya minta kedua Oke, atau saudara saksi stop dulu. Ketika saudara Sandi menceritakan terdakwa minta uang itu, langsung minta ke Sandi sendiri atau dengan telepon. Nah, jadi dia menyampaikan cerita ke cerita, makanya tadi hakim tegur. Anda kalau memberikan keterangan itu, yang Anda ketahui saja sendiri, yang Anda lihat. Jangan dari cerita-cerita orang saudara sampaikan. Nah, itu yang disampaikan hakim. Makanya kan kita menyampaikan ini apa adanya. Jangan juga perkara ini ditambah-tambahi ceritanya gitu. Yang ceritanya A bisa berubah jadi Z gitu. Agar tidak terjadi opini, kalau mencoba menunjukkan aja buktinya juga sekali. Jangan juga beropini yang ada cacat, tapi itu bukan bahasanya seperti itu gitu. Artinya biar dia disimpulkan sendiri oleh fakta. Ya, kalau opini ada video atau postingan dari terdakwa yang seperti tadi disampaikan, misalnya menyampaikan anak itu cacat misalnya, tapi dijadikan. Tak bisa dipungkiri, perkara dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Isa Zega dan Shandi Purnamasari memang masih berselimut misteri. Mana yang fakta dan mana yang sekedar asumsi pribadi masih menjadi sebuah teka-teki. Khususnya terkait kisruh di mana Isa Zega diduga mendoakan yang tidak-tidak terhadap janin di kandungan Shandi Purnamasari. Sebuah kisruh yang membuat kasus ini menjadi perhatian orang banyak. Sampai-sampai Fitri Sahuteru yang selalu setia mengikuti kasus ini ikut habis dicerca orang banyak. Lantas seperti apakah penjelasan Fitri Sahuteru terkait hal tersebut? Aku bingung ngomongnya gimana, karena aku tuh penasaran kan. Kalian bilang, Kak kenapa ngebela pembuli anak? Aku makanya sampai datang ke dalam persidangan ya. Aku lihat buktinya itu tidak ada. Isa itu mengatakan, biar syukurin loh, nanti anak lo bla 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 bla, misal gitu. Itu menyumpahin ya. Tapi yang aku lihat di dalam bukti itu, dia berkata, nih catat ya, antara nyumpahin sama mengingatkan. Dalam dongeng dia ya, yang ada yang baper, jangan jahat-jahat, kan lagi hamil nanti kalau jahat bla bla bla. Itu mengingatkan, bukan nyumpahin. Itu untuk siapapun orang yang sedang mengandung. Tentu kita ngelihat orang gila aja amit-amit, kita ngelihat sesuatu yang di kasat mata aja kita ngomong amit-amit. Nah, itu diingatkan untuk siapapun yang sedang hamil, hati-hati dalam bersikap. Saya yakin memang tujuannya memberatkan, tetapi pada endingnya pasti
kenapa optimis kemudian ini meringankan? Ya karena dari saksi yang pertama, pelapor sampai yang terakhir kemarin, bahkan ahli pun semuanya meringankan. Gitu. Tujuan mereka ya pasti memberatkan, tapi kan pada faktanya di sidang ini kesaksian mereka meringankan saya. Gitu. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Apalagi Dok Ivan jauh-jauh dari Mekah, umurnya saya rasa mungkin belum selesai bersaksi di sini. Alhamdulillah tadinya mau memberatkan tapi ternyata meringankan. Aku mau tahu apakah benar Isa Zega menghina anaknya. Kan aku mah orangnya nggak mau katanya, makanya aku ke Kepanjen. Pas aku lihat di dalam dongengnya Isa itu, yang orang jadi tersinggung dan baper itu ada kata-kata awas ya Jeng, nanti kurang lebih gitu ya, mengingatkan awas kan lagi hamil, nanti kalau jahat-jahat anaknya gini-gini. Beda kan dengan nyumpahin. Kalau nyumpahin kan lagi hamil, nanti anaknya mudah-mudahan apalah didoakan, apalah, itu namanya nyumpahin gitu. Ini lagi bukan main sidang-sidangan, bukan lagi main saksi-saksian, ini bukan lagi syuting ya. Ini kita dudukin, ini adalah undang-undang ITE, harus jelas. Saksi ahli aja mengatakan tidak bisa, namanya dongeng itu dipidanakan gitu ya. Bergaul makanya Dora, bergaul, berteman, punya teman, you know, berteman, bersosialisasi dengan manusia, jangan ngobrol sama monyet mulu. Mentok-mentok kalau nggak ngobrol sama monyet, sama rubah si swiper, sama peta, segala peta lu ajak ngobrol, sama ransel, sama orang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.